Welcome back with me, Maria Saraswati Dewi. It's my life. I got dirty. Perkenalkan, nama saya Maria Saraswati Dewi dengan NIM 200910302062 dari kelas Sosiologi Kebencanaan S1, Prodi Sosiologi Universitas Jember. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Sosiologi Kebencanaan dengan dosen pengampu Ibu Baik Lili. Berikut adalah daftar materi yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Yuk kita langsung aja ke videonya. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai definisi bencana. Apa sih bencana itu? Jadi menurut UU nomor 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan gangguan psikologis. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai definisi bencana itu sendiri, yang sudah diklasifikasikan bahwa bencana itu ada yang dikarenakan faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Sebenarnya bagaimana sih penjelasan lebih lanjutnya? Yuk kita next video untuk penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi bencana. Yang pertama, bencana alam. Sudah pasti ya teman-teman, namanya saja bencana alam. Sudah pasti besar faktor penyebabnya adalah dari alam itu sendiri yang mengalami kerusakan sehingga terjadilah bencana alam. Apa saja sih contoh-contoh bencana alam? Yang pertama yaitu ada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, ataupun tsunami. Jadi untuk bencana alam ini adalah faktor yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam itu apa sih? Jadi menurut penjelasannya, bencana non-alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non-alam atau faktor non-alam, seperti contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan juga epidemi. Untuk contoh dari bencana non-alam ini, seperti kita tahu adalah pandemi COVID-19 yang sudah ada sejak tahun 2020 kemarin, yang sampai saat ini masih menjadi pandemi atau wabah penyakit yang menjangkit seluruh masyarakat yang ada di dunia. Yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Contohnya apa sih bencana sosial itu? Bencana sosial itu contohnya seperti konflik sosial, konflik antar warga negara, dan juga konflik antar kelompok atau antar komunitas di masyarakat. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai definisi bencana dan juga jenis-jenis bencana, di sini saya terdapat statistik bencana yang terjadi sepanjang tahun 2002 sampai tahun 2009. Dalam diagram di samping saya ini terdapat jenis-jenis bencana dan juga jumlah korban jiwa dalam presentasenya. Dapat kita lihat banjir, angin topan, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran memiliki tingkat persen yang tinggi, yang dalam artian memiliki jumlah korban jiwa yang cukup banyak akibat bencana tersebut. Setelah pembahasan kita mengenai definisi bencana, jenis-jenis bencana, dan juga presentasi jumlah korban jiwa dari setiap bencana yang terjadi, mari kita beralih mengenai pandangan atau fenomena bencana di masyarakat. Jika dilihat dari sejarahnya, ternyata bencana memang sudah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bahkan bencana itu memang sudah tercatat di dalam kitab suci. Karena saya berkeyakinan Protestan, di dalam kitab suci saya dijelaskan mengenai kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera karena Allah yang akan mengirimkan banjir bandang kepada bumi. Jadi dalam cerita tersebut sudah terbukti bahwa memang bencana itu sudah ada dan sudah tercatat di kitab suci dan sudah terjadi dari awal kehidupan manusia. Adanya mitos-mitos yang berkembang dalam kehidupan masyarakat meyakinkan bahwa memang bencana sudah ada sejak awal kehidupan manusia. Juga terdapat masyarakat yang di adat mereka itu mengadakan ritual-ritual yang mereka lakukan untuk menghalau bencana atau mencegah terjadinya bencana. Jadi menurut kepercayaan mereka, ketika mereka melakukan ritual-ritual mencegah bencana tersebut, mereka akan aman dari bencana. Kemudian adanya istilah-istilah bencana yang berkembang di dalam masyarakat.
seperti pagebluk, bala, dan istilah lain dalam bahasa lokal dalam masyarakat di Indonesia. Seperti apa saja sih ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya bala atau bencana di dalam lingkungan sekitar mereka? Yang biasanya umum terjadi adalah ritual sesajen, yaitu memberi para penunggu atau para penguasa bumi untuk diberikan sesajen supaya mereka merasa dihargai, dan mereka berharap dan masyarakat juga berharap untuk tidak terjadinya bencana di wilayah mereka. Bencana jika dilihat sebagai fenomena sosial di mana gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan, dan juga korban jiwa serta harta benda. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat beserta segala infrastrukturnya, serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Gejala alam yang menerjang kehidupan manusia seperti pemukiman, penduduk, sehingga banyak penduduk yang mengungsi dan kehilangan harta benda dan juga tempat tinggal, merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kendaraan umum sehingga menyulitkan mobilitas penduduk. Merusak lahan pertanian penduduk yang mana lahan tersebut merupakan tempat penduduk untuk mencari penghidupan atau kehidupan ekonomi mereka. Jadi, gejala alam juga bisa menyebabkan binatang ternak sebagai investasi warga itu mati. Seperti contohnya ketika permasalahan atau bencana gunung meletus. Itu kan biasanya kalau gunung meletus itu kan mengeluarkan lava yang sangat panas, dan ketika lava itu turun ke rumah warga itu akan menyebabkan rusaknya lingkungan tersebut akibat panasnya lahar tersebut, dan juga matinya ternak yang ada di lingkungan warga. Jadi di sini bencana dianggap sebagai fenomena sosial di mana bencana itu yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Jadi kalau misalnya kita mengalami suatu musibah dan itu berdampak langsung terhadap kehidupan kita bisa menyebutnya sebagai bencana. Lalu bagaimana sih pandangan masyarakat mengenai bencana? Ada banyak pandangan masyarakat mengenai bencana. Yang akan saya sebutkan di sini terdapat 3, yaitu berdasarkan konvensional, ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk masyarakat yang memiliki pandangan konvensional, mereka menganggap bahwa bencana adalah suatu hal yang sangat umum terjadi atau memang sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan. Jadi mereka cenderung menerima bencana yang terjadi di wilayah mereka atau di tempat tinggal mereka. Jadi sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak menerima bantuan dari pihak luar. Selanjutnya adalah pandangan dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi pemahaman masyarakat itu berkembang mengenai bencana yang dimana mereka menganggap sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam yang memang seperti itu. Dan dalam tahapan ini bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Dan juga bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar biasa, tidak seperti biasanya atau normal. Dan juga bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Kemudian pandangan dalam ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya. Jadi bagaimana sikap dan kesiapan manusia itu dalam menghadapi bencana. Jadi ancaman bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap dan tanggap. Kemudian besar bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan ancaman bencana. Lalu, apa sih peran modal sosial dalam percepatan pembangunan setelah adanya suatu bencana atau setelah bencana atau pasca bencana?
Apa sih modal sosial itu? Menurut penjelasan dari Robert Putnam, tahun 1993 mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust atau kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pimpinannya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan atau networks, norma-norma atau norms, dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social networks atau ikatan jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal, tidak hanya memberi desirable outcome atau pendapatan yang diharapkan, melainkan juga undesirable outcome atau hasil tambahan. Lalu apa saja sih wujud-wujud dari modal sosial itu? Ada beberapa hal yang menjadikan contoh dari wujud modal sosial itu. Yang pertama ada hubungan sosial yang merupakan suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Yang kedua, adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis, tetapi ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama dengan orang lain. Kemudian ketersediaan untuk mendengar. Dalam belajar berdemokrasi, kita sangat tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Namun ada satu hal yang hampir terlupakan, yaitu tentang kesediaan mendengar pendapat orang lain. Begitu juga dalam bernegara, kearifan mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dan penghargaan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada kejujuran yang merupakan salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi. Dalam masyarakat kita, hal ini sudah ada dan ini sangat mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih demokratis karena sistem sosial seperti ini akan mensuramkan titik-titik korupsi dan manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Kemudian selanjutnya juga ada kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penghargaan terhadap nilai lokal ini memunculkan kebersamaan antar anggota masyarakat yang akan diturunkan pada generasi berikutnya. Poin selanjutnya itu ada kepercayaan yang merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Selanjutnya juga ada kebersamaan dan kesetiaan yang dimana perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial yang merupakan rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan. Dalam modal sosial terdapat beberapa dimensi yang mendukung adanya modal sosial tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Wolkoff pada tahun 1998. Untuk video lebih jelasnya, mari kita lanjut. Wolkoff pada tahun 1998 mengemukakan 3 dimensi dari modal sosial, yaitu bonding, bridging, dan linking. Menurut Wolkoff sebagai berikut, modal sosial yang bersifat mengikat atau bonding social capital merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas yang menunjukkan kohesi internal yang kuat akan lebih mudah dan lancar dalam berbagi pengetahuan. Yang kedua adalah modal sosial bersifat menjembatani atau bridging social capital, yang adalah hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, atau latar belakang sosial ekonomi yang berbeda juga.
Individu-individu dalam komunitas yang mencerminkan dimensi modal sosial yang bersifat menjembatani akan mudah mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari lingkungan luar komunitasnya dan tetap memperoleh informasi yang aktual dari luar kelompoknya. Yang terakhir yaitu modal sosial yang bersifat mengaitkan atau linking social capital, memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola sumber daya, ide, informasi, dan pengetahuan dalam suatu komunitas atau kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal. Lalu apa sih peran modal sosial dalam pembangunan atau recovery pasca bencana di suatu wilayah? Saya mengambil contoh dari hasil penelitian tentang peran modal sosial dalam percepatan pembangunan desa pasca tsunami di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor krusial yang mendorong percepatan pembangunan desa pasca tsunami di Aceh Besar. Di samping modal sosial, modal manusia, modal fisik, dan modal ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan stok modal sosial masyarakat di masing-masing desa, menganalisis pengaruh modal sosial terhadap percepatan pembangunan rumah, dan menganalisis pengaruh modal sosial terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pasca tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap percepatan pembangunan desa pasca tsunami besar di Aceh, terutama terhadap pembangunan perumahan dan peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian di sini saya juga akan memberikan contoh dari hasil penelitian Hawkins dan Maurer pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada tingkat mikro, modal sosial berperan memungkinkan warga mendapatkan informasi, peringatan, dan bantuan untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Begitu pula mendapatkan bantuan tanggap darurat yang dalam jangka pendek berperan mengurangi penderitaan fisik maupun kejiwaan selama berada dalam pengungsian. Di tingkat makro, modal sosial memungkinkan warga mengelompokkan diri untuk lebih berperan dalam menentukan corak penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bencana dalam jangka menengah dan jangka panjang, supaya sesuai dengan kebutuhan warga serta sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi budaya setempat. Jadi memang peran modal sosial ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika bencana terjadi. Karena dengan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, mereka memungkinkan untuk berkurangnya kerugian akibat dari bencana ini. Karena ketika memiliki modal sosial, otomatis kita memiliki relasi dan juga kita memiliki hubungan atau kontak dengan orang lain, sehingga memudahkan kita dalam menanggulangi bencana. Setelah saya menjelaskan semua hal mengenai bencana, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penanganan pra bencana. Seperti apa saja sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menangani atau menghindari bencana sebelum bencana itu terjadi? Yuk langsung saja. Pertama yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah penilaian resiko atau pemetaan daerah rawan dengan analisis resiko, seperti membuat peta rawan longsor, membuat peta wilayah rawan gempa bumi, peta wilayah rawan tsunami, peta sebaran gunung api di Indonesia, dan juga peta indeks resiko bencana. Dengan adanya peta ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui titik-titik titik-titik bencana itu yang mungkin akan terjadi. Jadi dengan menggunakan peta ini masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui di mana titik bencana akan terjadi. Yang kedua yaitu adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini fungsinya apa? Yaitu untuk melatih atau mempersiapkan masyarakat untuk menangani sebuah bencana. Seperti contohnya ketika bencana gempa bumi, masyarakat bisa diberikan pelatihan dengan melakukan tindakan seperti mempersiapkan diri untuk keluar rumah, untuk menemui lapangan luas, dan juga ketika tidak bisa keluar rumah, mereka bisa bersembunyi di kolong meja untuk menghindari
tertimpa barang-barang yang ada di rumah mereka masing-masing. Dengan adanya pelatihan ini yang dikoordinasikan oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan program pelatihan antar instansi dan juga pemberdayaan masyarakat. Dengan hal ini diharapkan masyarakat dapat lebih aware terhadap bencana dan juga mereka dapat lebih baik dalam melakukan penanganan atau menghindari bencana untuk melindungi diri mereka masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya sebuah bencana. Seperti yang kita tahu, bencana sekecil apapun pasti memiliki dampak terhadap masyarakat atau individu yang terkena dampak dari bencana itu sendiri. Seperti korban meninggal dunia, korban luka, kerusakan properti atau harta benda, kerusakan lahan, hewan dan tanaman, hilangnya produksi, hilangnya penghidupan atau mata pencaharian, hilangnya pelayanan publik, kerusakan prasarana dan infrastruktur, kerugian ekonomi, dampak sosial dan psikososial. Dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tersebut membuktikan bahwa dampak bencana ini memang sangat banyak dan sangat merugikan masyarakat. Maka dari itu, dengan program-program yang sudah diadakan tadi, yaitu untuk menanggulangi pra-bencana, diharapkan masyarakat dapat mampu mengorganisir atau meminimalisir dampak bencana yang mereka rasakan di kehidupan mereka. Jadi dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat juga pasti lebih aware terhadap permasalahan atau bencana yang rawan di tempat tinggal mereka. Saya akan memberikan contoh bagaimana masyarakat diberdayakan mengenai program mitigasi bencana. Akan saya berikan videonya di setelah ini. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti, dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift.
Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Sekian video saya kali ini mengenai materi sosiologi kebencanaan. Saya harap video yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.